Bagaimana mobil dapat terangkat dengan mesin? Rahasianya pada tekanan air yang bisa mengubah gaya kecil menjadi tekanan besar. Hari ini kita akan membuktikan lewat proyek seru pompa hidrolik sederhana. Yuk kita telusuri bagaimana konsep sains dapat menjadi teknologi tepat guna dalam kehidupan sehari-hari dengan menciptakan gaya luar biasa dari air. Halo Ibu dan Bapak Guru semua. Perkenalkan, saya Afidia Sarasvati, Guru IPA SMP Negeri 1 Tirto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan sebuah pembelajaran mendalam mengenai proyek pompa hidrolik sederhana pada materi kelas 9. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip berkesadaran diantaranya berupa pengondisian kelas, memberi salam, mengajak siswa membuka buku. Diangkat, tapi tidak pakai tenaga manusia, pakai mesin, sehingga yang bagian bawah bisa tercuci dengan bersih. Kalau sudah selesai ya sudah diturunkan lagi. Tahap apersepsi dengan menyajikan video dongkrak hidrolik pada tempat cuci mobil dapat menghadirkan fenomena ataupun kejadian di sekitar kita sehingga dapat menarik siswa. Mengapa alat berat ini dapat mengangkat mobil yang begitu berat tanpa adanya tenaga manusia? Karena ada zat cair sehingga bisa mendorong mobil. Karena pakai mesin jadi ringan. Pertanyaan pemantik akan memberikan jeda waktu berpikir kepada siswa dan juga sebagai ajang untuk merefleksikan diri. Hari ini kita akan membahas tentang teknologi tepat guna yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pompa dongkrak hidrolik pada mesin cuci mobil. Nah, hukum Pascal ini akan kita gunakan dalam teknologi sehari-hari, yaitu pompa hidrolik. Tentunya kita tidak membuat yang besar seperti itu, kita buat yang miniaturnya, yang kecil. Pompa hidrolik sederhana menggunakan alat bahan yang ada di sekitar, yaitu kardus, kemudian alat perekat yang lain, dan juga suntikan dan Tujuan pembelajaran diberikan untuk mengarahkan hasil akhir produk sehingga siswa dapat paham dan sadar. Ini ada pompa kompresor. Terus ke bawahnya anak-anak, di situ ada reservoir atau tempat menampung zat cairnya. Di sisi lain, di situ ada piston yang akan siap mengangkat si mobil. Nah, seperti ini teknologi yang akan kita buat menggunakan konsep hukum Pascal. Sekarang tekan alat suntik kecil, lalu tekan juga alat suntik besar. Dan sebaliknya. Penguatan konsep pada sains dan teknologi diberikan untuk pemahaman dasar dan juga membangun konsentrasi siswa sehingga dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap aplikasi. Ini adalah 4 contoh sketsa desain produk yang akan kalian pilih. Nah, harapannya sekarang sudah tahu nih mau pilih yang mana. Apakah bentuk yang pertama cukup kertas karton kemudian ditempel, ataukah bentuk Pemberian contoh bertujuan untuk memberikan gambaran jelas terhadap desain produk yang akan dibuat, sehingga siswa dapat fokus dan dapat melakukan ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Tahap pembuatan mesin yaitu menggabungkan antara dua suntikan dengan selang air kemudian diisi air. Yang perlu diperhatikan adalah ukuran selang pas, tidak ada gelembung udara, dan juga tentunya tidak terjadi kebocoran. Bahkan ada kendala yang ukurannya tidak pas sehingga memerlukan lem karena selang terlalu besar. Tahap membuat rangka menggunakan kardus bekas untuk menopang seluruh komponen pompa hidrolik sehingga kokoh.
Tahap merekatkan pola rangka perlu mempertimbangkan pemilihan lem yang tepat, sehingga desain rangka yang digabungkan akan menjadi kokoh. Tahap uji coba, di mana mesin dan rangka menyatu, kemudian dilakukan pengamatan, perbaikan, dan penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan. Secara umum, prinsip mengembirakan didapatkan dari kegiatan yang menantang, kolaboratif, dan terdapat apresiasi proses di setiap tahapannya. Adanya tahap penalaran yang berbasis bukti produk berupa proyek pompa hidrolik sederhana yang menerapkan konsep hukum Pascal. Bagaimana sih kok mobil ini bisa terangkat? Apa yang terjadi dengan si selang ini? Karena ada tekanan yang melalui selang lalu bisa mengangkat mobil tersebut. Penalaran berikutnya ditunjukkan dengan siswa dapat memahami integrasi sains dan teknologi pada mesin pompa hidrolik. Kalau masih ada waktu dan dana, apa yang akan kamu lakukan supaya hasilmu bisa lebih baik? Saya akan mendekor alasnya agar terlihat seperti tempat cucian mobil. Kalau diberi waktu, saya akan mengganti suntikan yang lebih besar lagi supaya bisa menaikkan yang tinggi. Refleksi kelompok dilakukan untuk memahami kekurangan produk dan mencari solusi yang dapat diperbaiki ke depannya. Baik, sekarang kita akan melakukan asesmen akhir. Di situ Bu Sarah sudah memiliki 5 soal tentang benar dan salah. Pernyataan-pernyataan itu berkaitan tentang proses-proses yang sudah kalian lalui. Kalian sudah melaluinya, pasti kalian sudah memahaminya. Bagaimana proses yang betul, bagaimana proses yang salah. Silakan bisa dicentang di tabel. Kesimpulannya adalah kita dapat menerapkan ilmu sains berupa hukum Pascal yang dapat diintegrasikan pada penerapan teknologi sederhana, yaitu teknologi pompa hidrolik yang kita temui di tempat cucian mobil. Karena pelajaran IPA praktek bisa mengasihkan dan tidak membuat suntuk. Karena itu kerjasama dan konsentrasi diuji di situ. Dan saya juga sangat senang dalam menggunting dan menempelkan itu karena konsentrasi saya bisa berfokus kepada benda tersebut. Saya suka pelajaran IPA, apalagi kali ini membuat praktek pompa hidrolik sederhana. Ada memotong kardus, mengelem, dan membuat dekorasi. Demikian video pembelajaran mendalam pada proyek pompa hidrolik sederhana materi kelas 9 SMP. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak Guru semuanya.